dalam pelajaran desain komunikasi visual pada elemen desain grafis. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai visual branding. Udah tahu dong, ini logo apa? Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian semua ketika melihat logo ini ya? Mau itu drive-thru-nya, coffee-nya, bangunannya, hanya sekedar logo, merchandise-nya, tumbler, dan lain sebagainya. Apa? Oke, betul. Yaitu adalah tempat ngopi. Tempat ngopi di sini, wah udah pasti nih menguras kantong gitu. Karena harganya cukup pricey, 40.000 ke atas. Jadi yang kesana tuh biasanya cuma kalangan yang menengah ke atas ya, atau biasanya apa sih yang dikenal dengan Starbucks itu tempat bos-bos meeting, tempat rapat, tempat ketemu klien gitu. Jadi apa yang ada di benak kita mengenai Starbucks ini adalah yang dinamakan dengan branding. Brand merupakan identitas diri yang membedakan antara sesama manusia, produk, dan tempat. Jadi semuanya ini ada brandnya, baik diri kita sendiri, orang lain, suatu tempat, misalnya kafe atau restoran, ataupun produk cuma sebatas pensil, misal Faber-Castell, mereka itu ada brandnya. Sedangkan branding adalah sebuah kegiatan untuk memperkuat, mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif orang lain yang melihatnya. Itu adalah branding. Jadi kayak tadi kita udah bahas sebelumnya mengenai Starbucks. Kalau kita ngeliat Starbucks apa sih? Oh, kopi mahal gitu ya. Nah, itu adalah branding. Jadi image-nya. Apa sih fungsi dan tujuan branding? Jadi ini brandingnya ada tujuannya, ada fungsinya. Siapa sih yang melaksanakan branding? Ya sekumpulan karyawan dari perusahaan tersebut melakukan apa untuk branding yang bisa dibantu dipromosikan oleh masyarakat. Jadi fungsi dan tujuan branding, produk atau merek yang berhasil, brandingnya berhasil adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya dibanding produk kompetitor. Misalnya, kalau produk brandingannya berhasil nih, orang akan memilih Pepsodent dibanding Ciptaden. Misalnya, orang akan memilih Indomie dibanding mie sedap, padahal sama-sama mie goreng. Atau misal mie sedap udah terkenal, oh mie sotonya ternyata lebih enak mie sedap. Oke, branding mie sedap ini enaknya di soto. Kalau goreng itu enaknya di Indomie. Itu adalah branding. Nah, jadi fungsi branding adalah sebagai pembeda yang pertama. Yang kedua adalah promosi dan daya tarik. Yang ketiga membangun citra, keyakinan, dan jaminan kualitas. Oke, misal terus yang keempat pengendali pasar. Ini maksud pengendali pasar adalah mau dia disandingkan dengan apapun itu, misalnya ada Indomie, ada mie sedap, ada mie gaga, orang akan lebih memilih, misalnya saya udah suka Indomie akan memilih Indomie, atau mereka udah suka mie sedap, mereka akan tetap mengambil mie sedap. Ini adalah sebagai pengendali pasar, bagaimana namanya dikenal, bagaimana namanya menjadi yang paling unik di kelasnya. Nah, lalu apa sih tujuan branding itu? Jadi tujuan branding adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, atau membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Misalnya gini, Starbucks itu persepsi masyarakatnya udah merupakan kopi kalangan atas ya, atau menengah ke atas mahal gitu. Nah, itu orang akan percaya bahwa kopinya Starbucks ini lebih enak dibandingkan kopi Indomaret. Karena apa? Karena persepsi branding di masyarakatnya yang udah bagus, jadi orang akan percaya. Itu merupakan fungsi dan tujuan dari branding. Cukup dengan melihat ini, orang udah tahu itu apa. Itu ada Starbucks, ada apronnya, ada logonya, ada paperback-nya, dan ada menunya. Nah, ini semua nih yang dimaksud dengan visual branding. Unsur branding ada apa aja sih? Yang pertama ada nama merek, yang kedua ada logo, yang ketiga adalah tampilan visual. Tampilan visual itu yang tadi baru kita lihat sebelumnya. Itu ada tampilan visual dari Starbucks. Dari apronnya udah kelihatan, warna hijau ada logonya Putri Duyung, yaitu Starbucks. Yang selanjutnya ada juru bicara atau humasnya atau brand ambasadornya. Lalu selanjutnya ada suara. Nah, itu biasanya ada di lagu iklan atau biasa disebut dengan jingle. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah slogan atau tagline-nya. Misalnya make the unload it. Nah, itu adalah tagline-nya yang udah terkenal ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau seorang desainer gini nih, terus gimana dong cara ngebangun visual identitas dari sebuah brand atau brand visual identity?
ada 4 yang mesti diketahui, yaitu yang pertama ada logo, tipografi, color, dan fotografi. Logo yang udah pasti kita harus ciptain logonya. Logonya harus dapat persepsi apa nih di masyarakat. Selanjutnya ada color. Jangan sampai itu tentang anak-anak, misalnya siswa itu fokusnya adalah anak-anak ya, tapi kita kasih warna hitam. Nah itu kan udah nggak masuk tuh gitu. Yang selanjutnya adalah tipografi, bagaimana pemilihan jenis font antara brand untuk dewasa dan brand untuk anak-anak. Lalu selanjutnya ada fotografi. Nah, sedangkan brand visual identity adalah semua citra dan informasi grafis yang mengekspresikan identitas diri dari brand dan apa yang membedakannya dengan yang lain. Yang tadi udah disebut, apa sih yang ngebedain Indomie goreng sama mie sedapnya mie goreng gitu. Apa pasti semuanya ada. Apa sih yang ngebedain antara Starbucks dengan kopi kenangan misal atau kopi janji jiwa. Nah, itu adalah persepsi dari masyarakatnya sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah how to create brand visual identity, atau bagaimana cara membangun atau membuat visual identitas dari sebuah brand. Yang pertama kita harus ngelakuin pembuatan creative brief. Yang kedua kita harus ngelakuin yang namanya pembuatan mind mapping. Ketiga ada mood board. Yang keempat ada pembuatan logonya. Lalu ada stylescape-nya. Yang selanjutnya ada desain aplikatif atau visual identitasnya. Nah karena udah jelas, jadi langsung aja nih. Dalam pembuatan pertama untuk membuat brand visual identitas, yaitu kita harus tahu dulu nih, atau kita harus nulisin dulu apa sih permintaan klien, apa sih keinginannya, itu tertampung dalam sebuah statement yang akan kita tuliskan, namanya creative brief. Adalah sebuah ringkasan dari sebuah dokumen ya, dokumen ringkas yang berisi keinginan klien. Apa aja contohnya? Di situ ada target marketnya apa, siapa, untuk apa, nama brandnya apa, keinginan dari klien tuh tujuannya untuk apa dipromosikan, misalnya untuk menaikkan penjualan, increase selling, atau misalkan untuk si Ultra nih nyiptain varian baru sehingga ada sebuah produk baru, sebuah packaging baru yang harus dipromosikan agar si yang lainnya ini, si masyarakat awam ini akan tahu, itu Ultra loh, varian baru rasanya raspberry misalnya. Nah itu adalah yang kita buat, yaitu creative brief. Apa aja yang dituliskan dalam creative brief? Penulisan dalam creative brief yang pertama adalah nama project, latar belakang perusahaan, ada permasalahan atau tujuan project, ada siapa target audiensnya, ada slogan atau tagline-nya, dan ada strateginya. Kira-kira mau diapain nih agar penjualannya meningkat. Itu adalah sedikit mengenai creative brief. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.